rukun kalimat tauhid. Ya, ada dua. Yang pertama rukunnya ada an-nafyu, artinya peniadaan. Yang kedua ada al-itsbat, penetapan. Satu penafian, dua penetapan, peniadaan dan penetapan. Ini rukunnya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu atau peniadaan. Kalimat la ilaha illallah itu kalau kita bagi menjadi dua. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. Nafyu peniadaan adalah kalimat yang pertama, yaitu la ilaha, artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, ya. Yang ini membatalkan kesyirikan dengan segala bentuknya dan mewajibkan seorang itu kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya orang-orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, itu udah syahadat tapi setengah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, kurang setengah lagi. Ya, la ilaha, ia menafikan tidak ada Tuhan. Kalau ia tambahi illallah, setelah kita menafikan tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai Tuhan, illallah, maka kita tetapkan hanya satu-satunya zat yang bisa dijadikan sesembahan adalah Allah. Ya, jadi yang pertama la ilaha, ini menafikan tidak ada Tuhan. Yang kedua, itsbat, menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Apa dalilnya? Rukun kalimat tauhid ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 256. Satu ayat setelah ayat kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, yang mana sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Ini sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kebenaran itu sebenarnya sudah terang. Ibarat seperti matematika, 2 ditambah 2 berapa? 4. Panjenengan tanya kepada siapapun yang masih sehat, ya, jawabannya berapa? 4. Baik tanya ke profesor, baik tanya kepada buruh, baik tanya kepada anak SD, semuanya jawabannya sama. Sama kalau seorang bertanya Tuhan itu berapa, semua orang yang hatinya masih bersih pasti menjawab 1. Kebenaran sudah jelas, makanya nggak ada paksaan di dalam agama. Nah, setelah Allah mengatakan demikian, Allah mengatakan famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ini 2. Famay yakfur bit-taghut, ini yang pertama, nafi, menafikan, meniadakan, ya. Famay yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada segala sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, kita kufur dengannya. Wa yu'min billah, dan kita beriman kepada Allah, ini penetapannya. Maka orang tersebut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la intisama laha. Maka orang tersebut sungguh telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Rukun itu enggak boleh ditinggalkan, sengaja maupun tidak sengaja. Makanya di dalam salat kan ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ya. Sesuatu yang enggak boleh ditinggalkan adalah rukun, termasuk di dalamnya surat Al-Fatihah. Makanya Nabi kita bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, karena itu adalah menjadi bagian dari rukun. Dari rukun tauhid ini, maka kita bisa simpulkan makna atau definisi dari kalimat la ilaha illallah. Apa definisinya? Tidak ada sesembahan yang hak. Tambahi Pak, kalau jenengan menafsirkan tidak ada sesembahan selain Allah atau tidak ada Tuhan selain Allah, itu definisi yang kurang tepat. Kenapa? Karena dalam realitanya ada enggak sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah? Ada. Ada batu, ada pohon, ada sapi, ya, ada sungai, ada macam-macam, ya. Ada sesembahan dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Ya, makanya kalau kita terjemahkan la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan rukun dan maknanya.